Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil adim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kamadhahum bihi wa qarrama wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'alamu annallaha ma'al muttaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang sangat mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling aman, tempat yang dijaga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi ini semua kita yang hadir mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat iring salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'ah, para pengikut yang senantiasa taat patuh terhadap ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, di pagi yang mulia ini saya mengajak untuk diri saya dan juga untuk yang hadir semuanya, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat yang tidak akan pernah terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, dan seandainya engkau mau menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, sekali-kali tidak ada yang pernah kita mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang mana? Banyak. Paling tidak yang kita garis bawahi yang pertama adalah nikmat panjang umur. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan, ya, diberikan kita umur panjang. Kita berada di tahun baru Islam 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Kalau kita melihat, ya, dalam waktu beberapa bulan barangkali ke belakang, kita mendapati orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, ya, baik sahabat, keluarga, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena wabah ini. Dan mereka dipanggil oleh Allah bukan karena umur mereka lebih tua dari kita. Ada yang lebih muda. Artinya apa? Kita bersyukur hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bagaimana diberikan umur panjang. Karena subhanallah, dengan umur panjang inilah kesempatan usia yang Allah berikan kepada kita, diberikan kita kesempatan untuk kemudian memperbaiki amal-amal kehidupan kita. Dengan diberikan kesempatan umur panjang ini, bagaimana kita diberikan kesempatan untuk kemudian kita menambah amal-amal kebajikan lewat ibadah kita. Ya. Karena apa? Ketika kematian itu datang kepada seseorang, maka seseorang tidak bisa lagi menambah daripada amal-amal solehnya. Idza mata ibnu Adam min qata amalu illa min thalathin, ya. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah seluruh amal-amalnya. Yang dimaksud putus amal itu bukan berarti ada orang mati, kita ngedoain yang mati itu tidak akan kena sampai karena katanya sudah putus, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud putus amal itu ketika seseorang mati, dia itu sudah terputus, tidak bisa lagi menambahkan amal-amal kebajikannya. Ketika orang hidup, dalam keadaan hidup dia sholat, dia mendapatkan pahala daripada sholatnya.
Tapi kalau dia mati, dia tidak bisa menambahkan. Dia sudah terputus dengan pahala sholatnya, karena dia tidak bisa lagi mendirikan sholat. Karena orang mati itu bukannya sholat yang ada di sholatin. Orang ketika hidup, dia masih bisa membaca Al-Quran. Bayangkan orang membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebajikan, 10 huruf 1 ayat, 1 surat, 1 juz, bisa dihitung berapa banyak pahala. Tapi ketika orang ini sudah mati, bagaimana? Terputus dengan bacaan Qur'annya. Artinya apa? Dia tidak bisa lagi mendapatkan, menambahkan pahala daripada bacaan Qur'annya. Terputus. Ya, orang mati itu tidak bisa baca Quran, nggak bisa ngaji. Yang ada yang mati itu ngajiin. Ada di sini jamaah. Barangkali Bapak pernah menemukan ada salah satu jamaah mati tapi dia bisa ngaji. Ada nggak di sini? Nggak ada. Orang mati itu ngajiin, ya, ngajiin. Nggak, saya belum pernah dengar seumur hidup itu. Saya takziah ada orang ngajiin Bismillahirrahmanirrahim Yasin, yang ngaji jawab Allah. Nggak ada. Artinya apa? Yang orang sudah mati itu sudah terputus. Terputus dia dengan kebaikan terhadap suaminya. Kalau yang mati istri, terputus kebaikan dengan istrinya. Kalau yang mati suaminya, terputus dia bisa berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Kalau yang mati anaknya, terputus. Artinya ketika orang diberikan umur panjang, ini sebuah nikmat yang luar biasa, karena orang bisa kemudian bagaimana itu kemudian menambah-nambahkan daripada pahala-pahala atas amal-amal salehnya ini, ya. Dan kita butuh terhadap amal itu, ya. Ini pernah Rasulullah itu kalau satu waktu pernah ditanya oleh seorang sahabat, Mu'ad bin Jabal, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang gambaran hari akhir. Hari akhir, katanya. Rasulullah kan menangis ketika ditanya itu. Kata Rasulullah begini, engkau telah bertanya kepadaku, wahai Mu'ad, sesuatu yang sangat besar. Rasulullah menangis. Lalu bagaimana? Rasulullah SAW kemudian meneruskan, ya, sesungguhnya manusia ketika melalui proses akhirat itu kan melalui beberapa tahapan, ya, bertahapan, ya. Kalau tahapan manusia itu kan dari mulai alam ruh. Ini alam ruh itu setiap kita melewati alam ruh itu, ya. Yang kedua alam butun. Alam butun itu alam rahim, ya, alam rahim. Yang ketiga alam dunia yang saat ini kita lalui. Tidak usah bertanya tentang alam ruh. Emang kita pernah hidup di alam ruh? Pernah, ya. Jangan berbicara alam ruh. Sekarang tanya saja dengan alam butun, alam perut. Saya bertanya, kira-kira kita berapa bulan di dalam perut ibunda kita? Berapa bulan kira-kira dulu? Kurang lebih 9 bulan. Kurang lebih 9 bulan rata-rata. Kalau ada nambah-nambah dikit, kurang-kurang dikit. Pertanyaan saya, selama 9 bulan Anda bisa tidak menceritakan ya misalnya kesan-kesan saat di alam perut? 1 menit aja, bisa nggak kita menjawab? Bisa nggak menjawab? Misalnya saya, kesan-kesan saya lagi di alam perut dulu kayaknya sesak banget gitu. Ada nggak? Ada nggak? Bisa nggak kita menceritakan kesan kita di alam perut? Tapi kan itu terjadi. Itu kita lalui, itu kita lewati. Kita nggak bisa menceritakan boro-boro alam ruh, alam butun yang kita jelas melewatinya, kita melihat ada orang yang sedang digantung, kita tidak bisa menjawab, apalagi alam ruh. Tapi yakinlah, imanlah bahwa bagaimana setiap manusia melewati alam ruh, ya. Ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi, ketika mereka bertanya kepadaku tentang ruh, katakan ruh itu urusan aku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah sekali-kali manusia diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi kita nggak usah tanya soal masalah alam ruh, itu adalah urusan Allah. Tapi setiap kita pernah melewati alam itu. Alam ruh, alam butun, alam dunia. Nanti selanjutnya alam barzah. Alam barzah, ya, alam barzah itu adalah alam kubur itu. Setelah manusia mati, masuk alam barzah. Nah, ketika dari alam barzah inilah kemudian prosesnya nanti ada namanya yaumul ba'ats.
Yaumul Ba'ts itu adalah hari kebangkitan. Jadi manusia ini mati nih. Manusia mati ya. Mati. Nanti kita menunggu sampai manusia yang terakhir hidup di dunia ini mati juga. Prosesnya kiamat. Nah, nanti manusia mati. Semua makhluk mati itu pada hari kiamat ya. Cuma dalam riwayat itu yang mati hari kiamat itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mereka binasa karena kedahsyatannya hari kiamat. Artinya semua orang itu melewati alam barzah. Kemudian setelah itu bagaimana? Yaumul Ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah, dibangkitkan semuanya. Nah, Rasulullah menjelaskan ketika dibangkitkan dari alam barzah ini, bagaimana manusia akan kemudian digiring menuju Yaumul Mahsyar. Ini proses kita nanti. Yaumul Mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya umat manusia mulai dari Nabi Adam sampai umat Rasulullah yang terakhir. Dan keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur itu sudah berubah kondisi alias bentuknya itu. Enggak semua sama. Tergantung amal-amal kebajikan. Dan Rasulullah menyebutkan ketika dibangkitkan dari kubur itu, manusia itu kemudian terdapat 12 barisan. Ya. Jadi dihalau, digiring sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Jadi manusia itu ketika di Yaumul Ba'ats itu ketika dibangkitkan dari barzahnya itu, dia akan melewati, dia akan mendatangi Yaumul Mahsyar itu sudah dengan masing-masing kelompok. Tapi bukan partai. Oh di sana ada 12 partai, bukan. Golongan. Ya. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan itu kan, yub'atsu yaumal qiyamah qaumun min kuburihim ta'ajjaju abhumun nar. Satu saat nanti saat manusia dibangkitkan dari kuburnya itu ada satu kelompok kata Nabi ya, orang-orang yang keluar dari mulutnya itu api. Ada yang keluar dari mulutnya api, mengeluarkan api yang sangat luar biasa kayak naga. Wow, keren kata bocah. Bukan keren tong. Ini akan terjadi ya. Kila ditanya oleh sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah pun menjawab, alam taro annallaha yaqul innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim nar wa sayaslauna sa'ira. Apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya Allah berfirman, orang-orang yang memasukkan ke dalam perutnya harta-harta anak yatim dalam keadaan zalim, sesungguhnya mereka telah memenuhi isi perutnya itu dengan apa? Dengan api neraka. Wa sayaslauna sa'ira, dan kelak mereka itu akan dihalau, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka syair, neraka yang sangat panas. Oh jadi 12 golongan. Ada 12 golongan manusia itu. Ini akan panjang kalau kita ceritakan ya. Tapi secara umum ada golongan yang kemudian ketika bangkit dari barzahnya itu dalam wujud berkepala babi. Ya, kalau kita ngelihat sinetron-sinetron itu sebetulnya itu miniatur kehidupan akhir nanti juga itu. Kan ada tuh di film tuh. Ya, film manusia palanya babi. Film apa tuh? Saya suka ngeliat, oh Sunggokong. Ya, ya. Nanti ada kemudian yang ketika manusia itu ada satu kelompok ketika dibangkitkan ada yang kepalanya keledai. Kata Nabi ada yang ketika dibangkitkan satu kelompok yang ketika dia dibangkitkan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang ketika dibangkitkan dari barzahnya, tiba-tiba dia dikumpulkan dengan orang-orang yang mengeluarkan aroma busuk yang sangat luar biasa, sehingga mengganggu ya seluruh manusia yang ada di mahsyar saat itu. Merasakan aroma yang sangat bau busuk luar biasa itu. Ya. Ada yang kemudian satu kelompok yang ketika dikeluarkan bagaimana? Bibirnya ini kemudian sampai dada. Bibirnya tuh ke bawah Pak, gelember. Dan dia lidahnya itu menjulur sampai pusar kata Nabi itu. Dan ini akan terjadi. Dan 12 yang terakhir itu golongan orang-orang yang ketiga dia dihalau itu ya ke mahsyar dalam keadaan tenang, dalam keadaan bersih, bersinar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kelompok orang-orang yang ketika matinya dalam keadaan sudah bertobat atas dosa-dosanya ini. Ya. Lalu sampai kemudian di Yaumul Mahsyar itu bagaimana? Setelah sampai di Yaumul Mahsyar, manusia akan melalui proses namanya Yaumul Hisab.
Yaumul hisab itu adalah hari perhitungan amal-amal manusia saat di dunia. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, ya, setiap gerak-gerik tingkah laku kita, setiap ucapan-ucapan kita di dunia ini, semuanya dalam catatan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat apa yang mencatat amal-amal soleh itu? Malaikat Raqib, itu mencatat amal soleh. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal-amal buruk. Nih hari ini, pagi ini kita datang ke Masjid Al-Isra, kita melaksanakan salat sunnah qobliyah, ya, qobliyah subuh, kita melaksanakan salat subuh berjamaah, diteruskan dengan mengikuti pengajian. Ya Allah, ini dicatat malaikat Raqib, dia ada catatannya. Di bulan nih hadir dari jam sekian sampai sekian, adanya di masjid. Nih si fulan sibuk tangannya zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu, ada catatannya. Termasuk malaikat ada juga mencatat, nih si fulan nge-share di grup video porno malam Jumat. Ada catatannya itu. Ada yang suka begitu. Kadang-kadang di grup setiap malam Jumat dikirim video perempuan. Perempuannya cakep banget, pakaian seksi, gendong aki-aki. Jangan lupa Mas nih malam-malam Jumat. Ini ada catatannya ini. Hati-hati ya. Jadi ada orang kadang-kadang begini, pengen humor, pengen katanya itu humor ya bahasanya. Tapi kalau humornya kebablasan, itu bukannya humor, menjadi dosa buat kita. Silakan boleh humor, tapi tidak mesti harus yang berdosa gitu loh maksud saya. Ya. Kita boleh bahagia, tapi tidak usah harus menggunakan cara-cara yang haram. Mungkin kalau sedikit saya garis bawahi, sampai 17 Agustus kemarin barangkali, kan ada itu untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI itu, bagaimana banyak kadang-kadang masyarakat melakukan kayak semacam perlombaan-perlombaan yang sifatnya menghibur. Boleh tidak? Silakan saja menghibur. Kalau tujuannya itu tasyakur bin nikmah, bersyukur atas nikmat kemerdekaan, tapi jangan sampai rasa syukur kebahagiaan itu yang kebablasan. Bagaimana contoh bapak-bapak kemudian mengadakan pertandingan bola dengan menggunakan versinya versi bencong. Ada yang begitu kan? Jadi laki-laki main bola tapi dia pakaian pakai daster, dikasih lipstick, dikuncir, udah jelek banget ngelihatnya itu. Ya, mungkin orang ngelihat sepintas, wah resep, lucu, terhibur. Boleh kita menghibur diri, tapi kalau sudah kemudian orang menggunakan pakaian dasar laki-laki, kan ini sudah masuk ke dalam ranah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian seorang itu bagaimana ya menyerupai laki-laki, perempuan menyerupai laki-laki, itu tidak boleh. Ini yang saya maksud. Setiap perkara yang kecil itu ada dalam catatan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaumul mahsar, hisab namanya. Yaumul hisab. Makanya apa? Hasibu qabla an tuhasabu, hisab diri kita. Hitung amal-amal kita sebelum amal-amal kita dihitung nanti di hari kiamat. Maka orang yang selamat itu insya Allah orang yang pandai menghisab diri, orang yang pandai dia itu mengoreksi diri sendiri, bukan dia pandai rajin menghisab orang lain. Sekarang kan kebanyakan orang nggak begitu. Dia lebih sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi dia lupa mencari kesalahan dirinya sendiri. Kalau ada orang lain berbuat salah, luar biasa. Seneng nih si anu, tapi kalau dia punya kesalahan ditutup rapat-rapat kesalahannya, seakan-akan tidak mau orang tahu akan kesalahannya. Ini yang bahaya ya. Dihisab nanti. Coba tanya terhadap diri kita hari ini saja, tanya saat ini, pagi ini ya, tanya terhadap diri kita yang bisa jawab. Kira-kira kalau saya mati hari ini, siang ini, saya sendiri yang menghisab amal-amal saya, kira-kira saya hidup lebih banyak melakukan amal-amal baik apa amal-amal buruk? Apakah saya lebih banyak menghabiskan waktu-waktu saya dengan beribadah kepada Allah, atau saya lebih banyak melewati waktu-waktu yang saya lewati itu dengan melakukan perkara yang tidak bermanfaat? Atau jangan-jangan saya lebih banyak melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, berdosa? Hasibu qabla an tuhasibu.
Hasibtu am qul tahsibu. Hisab diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hisab. Ketika yaumul hisab ini bagaimana? Nanti akan masuk namanya yaumul mizan, yaitu hari ditimbang amal-amal. Dihisab dulu kan kita, mana yang baik, mana catatannya. Ya, ditimbang. Yaumul mizan ditimbang. Ditimbang di saat itulah. Wah, kegelisahan luar biasa. Disitulah karena menjadikan salah satu penentu nih orang ini celaka atau selamat. Yaumul mizan, ya. Ditimbang yang berat, yang kecil, yang berat pahalanya, yang enteng dosanya, yang berat dosanya, yang enteng pahalanya. Ya Allah ya Rabbana. Ya, maka disitulah kita butuh namanya itu syafaat, pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kondisi ditimbang amal-amal kebaikan kita, pasti timbang stet. Yang baik sama yang buruk pas banget. Ya Allah ya Rabbana. Deg-degan itu. Apa? Ngeri tiba-tiba ada orang datang meminta pertanggungjawaban kepada Allah atas dosa-dosa kita saat di dunia. Ya Allah, saat di dunia dia pernah mengambil harta saya dengan cara zalim dan dia belum minta maaf kepada saya. Ada rekamannya. Benar kamu, benar. Ya Allah, maka bagaimana dosanya, timbangan kejelekannya bertambah. Tapi menunggu lama, kok enggak ada juga orang. Atau misalnya tiba-tiba datang, ya Allah, saya pernah ditolong sama dia. Saya lagi bawa motor jatuh, tiba-tiba dia datang nyamperin. Dia nolong saya bang ngambilin apa barang-barang yang jatuhnya itu. Tet kebaikan. Lulus dia. Yang masalahnya bagaimana ketika posisi begini nih, start. Nggak ada yang datang. Turun kagak yang jelek. Yang baik turun kagak. Ya Allah, deg-degan. Ini prosesnya soalnya soal bagaimana keselamatan kita, kebahagiaan atau celakanya kita. Disitulah kita butuh yang namanya syafaat. Ya, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah siap mensyafaati umatnya ini. Dan subhanallah, sebelum Rasulullah itu mensyafaati umat manusia, umat-umat yang lain, Rasulullah akan mensyafaati umatnya dulu. Ya, kita yang menjadi umat Rasulullah SAW. Ya, makanya bagaimana Rasulullah akan memberikan syafaat kepada siapa? Mereka orang-orang yang saat hidup di dunia melakukan beberapa hal. Yang pertama, yang senang menjawab adzannya muadzin. Ya, kata Nabi, orang yang dia menjawab adzannya muadzin ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah dia berhenti aktivitas, dia dengerin, dia jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dia jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, dia jawab la haula wala quwwata illa billah. Sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahumma rabb hajihi dawati tamah wassalatil qa'imah. Dia baca doanya, maka apa kata baginda? Dia wajib mendapat syafaatku di hari kiamat. Padahal kita mengucapkan adzan saja sudah ada catatan pahalanya, tapi bonusnya nih dapat apa? Kriteria yang bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Yang ketika di dunia dia istiqomah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Setiap orang baca Quran sudah dengan sendirinya dia dapat pahala. Tadi yang saya sampaikan, 1 huruf 10 kebaikan. Tapi bonusnya di hari akhir, subhanallah, itu akan memberikan pertolongan syafaat kepada kita dari aktivitas bacaan Quran. Rasulullah yang menjamin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ashabi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat bagi si pembacanya. Subhanallah.
Yang ketiga diantaranya siapa lagi? Ya, orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, man shalla alayya kunta syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, ya, maka kelak dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Makanya Pak, satu hari itu minimal 20 kali kita bersolawat, sekurang-kurangnya 20 kali bersolawat. Kata Nabi, orang yang membaca salawat atasku 10 kali di pagi hari dan 10 hari di sore hari, maka dia wajib mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Makanya kan ada asbahus sudur, ya, ada zikir-zikir pagi itu kan ada, Pak. Zikir-zikir pagi. Apa diantaranya kan selain doa-doa misalnya Allahumma antara bila ilahi la anta khalaqtani wa ana abduka wa ana dika wa dika masata awing salima sonatu buluka biniamatika la yubidami faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Misalnya Allahumma inni asbatu usyiduka wa usyidu hamlata arsika wa malaikata jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk hasbi Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Di antaranya Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 10 kali itu pagi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 10 kali pagi, 10 kali di sore hari, dia wajib mendapatkan syafaat. Maka kalau kita mau mendapatkan syafaatnya Nabi, sekurang-kurangnya 3. Setiap dikumandangkan adzan, jawab adzan itu, diakhiri dengan doa adzan. Yang kedua bagaimana? Ayo rutinkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, setiap hari sekurang-kurangnya 20 kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihisab berat amal-amalnya. Maka setelah beres mizan, di timbangan mizan itu berat amal-amal kebajikannya. Maka setelah itu bagaimana? Setelah itu kemudian manusia akan melewati namanya sirat. Apa sirat itu? Jembatan menuju kebahagiaannya, melewati jembatan. Dulu pernah saya jelaskan keadaan jembatan Shiratal Mustaqim yang licin, becek, penuh dengan duri. Masih ingat ya? Ada orang yang ketika melintas itu seperti kilatan cahaya. Ada orang melewati sirat itu seperti hembusan angin. Siut, sampai ada yang kemudian orang melewati tempat itu dengan waktu rentang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tergantung daripada mizan, tergantung daripada hisab amal-amal kebajikannya itu. Nah subhanallah, pada yaumil mizan ini manusia butuh yang namanya amal-amal soleh. Kita butuh banyak amal soleh. Maka kembali ke awal, subhanallah, syukur nikmat kepada Allah hari ini. Allah berikan kita umur panjang karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan amal-amal kebajikan kita. Yang kedua, syukur selanjutnya Bapak, syukur Allah memberikan kita kesehatan. Ya Allah, sehat ini sesuatu yang sangat mahal harganya. Ya. Coba seberapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, berjuang untuk apa? Mereka bisa sembuh. Ya Allah, sehat Pak. Sehat itu harga yang sangat mahal sekali. Dalam keadaan seseorang itu sakit Pak, mohon maaf, yang namanya harta itu tidak berfungsi. Namanya pangkat jabatan nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau kemudian seseorang sakitnya diakhiri dengan kematian. Ya Allah, maka saya harus sampaikan, bersyukurlah kita yang oleh Allah diberikan kesehatan. Maka kalau ada orang yang sehat tapi dia masih juga mengeluh tentang ekonominya yang barangkali kurang bagus, ini kebangetan. Pak, harus saya sampaikan, saya yang merasakan kemarin itu dampak daripada virus corona ini Pak. Saya merasakan dampak itu. Ini sedikit berbagi cerita. 2 bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya terpapar COVID jenis varian Delta. Ya, saat itu saya tidak terlalu, ya kita meyakini bahwa virus itu ada. Indikasinya apa? Banyak orang-orang yang sakit. Ya, cuma saat itu bagaimana kita sudah melakukan apa yang saya harus lakukan.
seperti prokes, tapi tidak terlalu berlebihan, karena saya meyakini bahwa virus apapun namanya tetap itu merupakan bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan menyerang kepada seseorang yang sudah Allah tentukan. Saat itu saya terpapar, saya harus akui dalam keadaan capek luar biasa, itu yang saya rasakan. Dalam keadaan capek saya harus bolak-balik Bekasi Bogor, bolak-balik Bekasi Bogor itu. Kemudian dalam keadaan sedang capek luar biasa, perut kemudian kosong, ya saya harus kemudian saat itu bertakziah orang yang dalam keadaan sakit. Dia minta saya untuk datang, untuk minta didoakan. Ya ternyata orang tersebut memang dalam keadaan terpapar dan tidak menceritakan kepada saya kondisinya. Saat itu kita berhubungan ya sekitar 1, 2, 3 hari langsung kita panas luar biasa. Subhanallah Pak, saya merasakan luar biasa ganasnya varian Delta itu. Sampai saya itu kritis Pak, 2 malam itu sampai kritis. Karena satu yang menjadi saya kritis, badan saya dari dulu tidak bisa masuk antibiotik. Tubuh saya nggak bisa masuk antibiotik Pak. Jadi kalau dulu kalau saya minum antibiotik, saya akan melepuh kulit saya. Dari dulu saya nggak bisa masuk antibiotik. Dalam keadaan saya terpapar tanggal 3 Juni kalau nggak salah waktu itu, 3 Juli saya lupa lagi. Pokoknya pas sedang rumah sakit di mana-mana tidak bisa menampung. Ya. Saat itu Pak, akhirnya saya diminta untuk isolasi di rumah karena memang tidak ada rumah sakit yang buka. Dan malam itu saya minta ke warga untuk dibawa ke rumah sakit karena sudah nggak kuat Pak. Nafas saya sudah di antara dada dan tenggorokan karena selama 14 hari itu Pak, 24 jam itu mengalami batuk dan sesak yang luar biasa. Dan batuknya bukan batuk biasa Pak. Jadi kalau batuk saya harus begini dulu, dia keluar itu seperti lem aibon tuh Pak, warnanya itu. Kentalnya itu seperti itu. Ya, kita buang, naik lagi. Kita buang, naik lagi, ya, sampai panas kita luar biasa. Akhirnya kita diberikan obat. Nah, diberikan obat, ternyata obat itu antibiotik. Saya minum, wah sudah saya tepar luar biasa, langsung melepuh. Ujung kemaluan saya mengeluarkan darah. Dan sudah, sampai saya malam itu saya merasa bahwa inilah barangkali proses sakaratil maut. Saya merasakan itu. Ini mungkin malam ini adalah malam di mana saya harus berpisah dengan keluarga saya. Karena apa Pak? Orang-orang yang sudah meninggalkan saya itu datang ke saya itu. Ibu saya almarhumah itu sudah datang. Banyak sekali, bahkan jamaah-jamaah saudari apa yang masih yang ketika hidup saya pernah bersilaturahmi dan mereka sudah meninggal itu banyak datang. Dan saya berpikir begini, ini wallahu alam apa ada ilmunya atau enggak, kalau ada kasih tahu saya. Sepengetahuan saya, ketika saya bertakziah kepada orang yang sakit, yang sudah parah, ini rata-rata ketika orang ini mengatakan, saya sudah didatengin suami saya, udah datengin engkong saya yang udah meninggal, itu rata-rata Pak, 2-3 hari itu orang meninggal. Ini yang saya alami sendiri. Termasuk rektor UIN itu, pernah saya diminta datang ke sana untuk sekedar minta didoakan. Ibunya rektor UIN itu dia bilang, "Ustaz tolong doain ibu saya." Datang ke sana itu. Akhirnya bagaimana? Ketika kita doa selesai, dia bilang, "Itu udah datang nih sekarang mau jemput saya." Saya tanya, "Siapa Pak rektor itu ini?" "Oh itu," katanya, "orang tuanya." Saya kok selalu kalau begitu. Sampai saya bilang, "Pak, ini harapan saya. Biasanya orang kalau pesan gitu saya kok ngeri. Pokoknya malam ini Bapak jangan tinggalkan ibunya lah, terus bantu didoakan gitu kan." Dan betul saya pulang besok pagi. Sampai saat itu saya berpikir, ya Allah ya Robbana, saya sudah datangin orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin inilah malam saya ini terakhir. Memang luar biasa, sesak nafas, sakit luar biasa, gelisah. Gelisah Pak, ya Allah ya Robbana. Saat itu bagaimana? Melepuh kan, melepuh, ini saya keluar. Sampai malam Jumat itu puncak saya merasakan kegelisahan bahwa malam itu saya akan meninggal. Malam Jumat Pak. Ditambah dengan apa? Karena saya selalu kalau berdoa tuh kepada Allah, ya Allah wafatkan saya pada malam atau hari Jumat. Itu kan nasihat yang sering
Saya sampaikan untuk diri saya dan juga untuk jamaah. Kan pernah saya menyampaikan bahwa di antara tanda-tanda orang yang husnul khotimah itu orang yang dimatikan pada malam Jumat atau hari Jumat. Ma min muslim yamutu fi yaumil jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqallahu min fitnatil kubur. Orang tidaklah sekali-kali orang yang beriman yang dimatikan oleh Allah pada malam Jumat atau hari Jumat, melainkan dia itu akan dihindarkan dari fitnah kubur, dari azab kubur. Kan selalu berdoa, ya Allah ya Rabbana, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah pada malam Jumat atau hari Jumat. Itu doa saya Pak dulu begitu. Ya Allah ya Rabbana Pak, lalu bagaimana? Malam itu saya merasa, ya Allah ya Rabbana, mungkin ini doa saya. Ini malam saya malam terakhir. Dalam keadaan kondisi yang sudah saya ngedrop, sudah nggak bisa, sampai saya harus sholat itu harus begini Pak. Posisi selonjoran, udah begini-gini aja. Karena kalau duduk aja sudah jatuh. Malam itu dalam kondisi fisik sudah tidak bisa ini. Ada satu kayak semacam apa ya, bisikan antara sadar tidak sadar karena tidak bisa tidur gitu. Sudah, kamu masuk saja ke sana katanya, ke ruangan. Jadi saya masuk ke dalam satu ruangan Pak. Kalau ruangan ini kan terlalu besar lah, mungkin kurang sedikit. Jadi saya masuk ke dalam ruangan itu, kaca semua Pak. Di samping kiri, samping kanan, di atas, di bawah itu kaca semua, kaca tebal itu. Sampai saya pikir ada apa saya dibawa ke sini, mau apa gitu kan. Dalam keadaan kondisi saya dalam keadaan lemah. Saya istighfar. Ternyata ada kayak semacam ada angin, tiupan hembusan angin. Kayak menyapu debu-debu yang tipis. Tiba-tiba jelas sekali Pak. Di kaca itu ada tulisan kaligrafi bahasa Arab tanpa sakal yang saya lihat. Besar sekali. Dengan tulisan malaikatun ijro'ilun. Istighfar, saya nangis, ya Allah, ya Allah, ada apa? Saya keluar, saya tutup pintu itu, saya nangis, saya bangun, saya, ya Allah, kalau memang malam ini malam terakhir saya, ya Allah, ampuni saya. Tapi ya Allah, izinkan saya untuk bisa diberikan umur panjang, saya ingin memperbaiki. Saya belum maksimal ibadah saya belum maksimal. Izinkan saya, kasih kesempatan ya Allah, saya kasih umur panjang ya Allah. Saya ingin benar-benar istiqomah ibadah ya Allah. Saya terus meminta. Dan guru-guru di pondok-pondok pesantren saya memelas, doakan saya. Alhamdulillah. Pada akhirnya masa itu bisa saya lewati. Masa kritis itu bisa saya lewati Pak, 2 malam itu. Dan disitulah saya merasakan ya Allah ya Rabbana, dalam keadaan sakit, dalam kondisi kritis ini, harta nggak ada apa-apanya. Pangkat, jabatan, kemuliaan seseorang, dihormati oleh orang, nggak ada. Yang ada kegelisahan. Saya berpikir bagaimana kalau nanti benar-benar manusia dihadapkan dengan kematian. Ini yang saya maksud. Bersyukurlah kita kepada Allah ketika Allah berikan kita kesehatan. Banyak orang-orang yang berjuang saat ini di rumah sakit, di ruang ICU, mereka berjuang bagaimana ingin menjadi orang-orang yang sehat. Saat kita diberikan kesehatan Pak, diberikan umur panjang, gunakan semaksimal mungkin umur kita, kesehatan kita untuk bagaimana kita terus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan terakhir, syukur nikmat kita hari ini kepada Allah. Allah berikan kita hidayah. Allah berikan kita hidayah. Allah lembutkan hati kita untuk kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat, dalam kondisi Allah berikan kita umur panjang. Allah menggerakkan langkah kaki kita, Allah menggerakkan mata hati kita sehingga langkah kaki kita ringan menuju tempat-tempat ibadah. Kita bisa hadir di Masjid Al-Isra, sholat berjamaah, sudah lagi bukan merupakan sesuatu yang berat buat kita. Bahkan sudah menjadi barangkali sebuah kebutuhan kepada kita. Kita bisa hadir hari ini mengikuti pengajian dengan tanpa terpaksa. Ini merupakan nikmat yang luar biasa Pak. Karena masih banyak di luar sana ada orang-orang yang diberikan umur panjang, diberikan sehat, tapi bagaimana malas kakinya ini untuk menggerakkan, untuk mendatangi tempat-tempat ibadah. Berat rasanya langkah kakinya ini untuk masuk ke masjid, untuk sholat berjamaah. Padahal kalau berbicara masalah jarak, rumah tidak jauh-jauh amat.
Ya, banyak orang diberikan kesehatan, panjang umur, tapi belum ada hidayah. Bagaimana? Malas yang menghadiri namanya pengajian. Lebih baik ada waktu hari Minggu, hari Ahad ini bagi biasa kerja, yang enaknya dipakai buat olahraga dulu, jalan-jalan ke sana. Padahal sebetulnya kalau kita program itu masih ada, kita bisa ya mendapati ya program jalan-jalan itu dengan mengawali dengan menghadiri pengajian. Ini yang saya maksud. Makanya 3 nikmat ini paling tidak. Nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat Allah berikan hidayah. Ayo Pak, sekali Allah sudah memberikan 3 nikmat ini, mari kita kuat, erat-erat nikmat ini. Dengan cara apa? Syukuri yang berlebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah telah mempermaklumkan, barang siapa yang berterima kasih ya atas nikmatku, niscaya aku akan berikan tambah nikmat yang lebih besar. Wa in kafartum min adzabil syadid. Tapi kalau manusia ini kufur, tidak mau syukur, berterima kasih terhadap nikmat, azabku amat pedih. Dikasih umur sehat, dikasih panjang umur kesehatan, tapi malas sholat, lebih senang melakukan kemaksiatan. Ya Allah Pak, dicabut azab Allah, dicabut. Bagaimana umur boleh panjang, keberkahnya tidak ada. Ya, dikasih harta yang banyak tapi tidak syukur. Bagaimana cara syukur dengan harta yang Allah berikan kepada kita? Ya, membelanjakan sebagian harta itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kufur, tidak mau melanjakan di jalan Allah, Allah berikan azab. Bagaimana azabnya? Bukan hanya sebatas hartanya hilang, tapi tidak ada rasa bahagia dalam hati ketika memiliki harta. Tidak sedikit orang-orang yang diberikan harta banyak, tambah kurang. Tambah banyak, tambah kurang. Ada orang puyeng itu, ada orang sulit karena banyak harta. Begini, ini saya dapat pesangon. Nih, saya dapat pesangon karena saya sudah keluar dari pekerjaan. Pesangon saya besar. Ada orang puyeng, ya Allah, ini duit mau dipakai buat apa ya? Ada orang begitu. Ya. Atau orang ketika dia menyimpan uang yang banyak, ini duit kalau saya taruh begini mulu, ini lama-lama habis, ini kira-kira buat apa ya? Ada orang stres puyeng itu karena memiliki harta yang banyak. Tanyakan, jangan-jangan nih orang kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mudah-mudahan mata Allah, barangkali itulah yang dapat sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Intinya apa? Mari kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Ya, bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun, karena sesungguhnya orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun, ini adalah alamat tanda orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan keselamatan di hari akhir. Sebagaimana janji Rasulullah SAW, arba'atun man utiyahunna faqad faritud dunya wal akhirah. Ada 4 gambaran manusia ini akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, di dunia dia bahagia, di akhirat selamat masuk surganya Allah. Apa di antaranya? Qalban syakiran. Di antaranya adalah hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walisanan dakiron. Yang kedua, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa anil bala'i sabiran. Ketika Allah berikan dia bala, dia menjadi orang-orang yang selalu bersabar kepada Allah. Dan yang keempat adalah apa? Yang oleh Allah diberikan dia pasangan soleh, soleha. Pasangan hidup yang soleh, soleha. Insya Allah 4 poin inilah menjadi salah satu amalan yang akan menjadikan Allah akan berikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang senantiasa kita mintakan kepada Allah, diberikan kebahagiaan di dunia, diberikan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barangkali itu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pagi ini materi kita tasyakur bin nikmah. Syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan selanjutnya ada bagaimana muhasabah tentang keadaan amal-amal kita sebelum kita dihisab di hari akhir nanti. Baik, barangkali di antara jamaah, barangkali ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, dipersilakan. Enggak? Assalamualaikum. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Apakah ada hadis ketetapan anak Adam kalau si Fulan itu sudah ditetapkan kalau dia akan meninggal tahun? Saya kurang jelas mendengar suaranya. Dibuka aja dulu Pak, biarin ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apakah ada ketetapan di hadis bagi anak Adam waktunya sudah meninggal sudah ditetapkan begitu? Apakah ada hadis itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan manusia akan diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan, dan pada akhirnya akan dikembalikan kepada Allah SWT. Manusia itu mati kapan waktunya, berapa tahun usianya, di mana dia mati, dalam kondisi apa asbab kematiannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Lihat dalam hadis Arba'in, ya, dalam hadis Arba'in itu hadis-hadis pilihan 40 hadis ini, ada salah satu hadis di mana Rasulullah menjelaskan, inna ahadakum yujma'u fi bati ummihi arba'ina yawman nutfah. Ya. Tsumma 'alaqatan misla dzalik, tsumma mudghatan misla dzalik. Fayursalu 'alaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ya. Bikat bin rizqihi wa ajalihi wa amalihi sa'idun aw sakiyun. Proses penciptaan manusia, kata baginda itu, dalam rahim ibundanya itu, ya, 40 hari dalam bentuk setetes air mani. Hasil hubungan, ya, suami istri inilah kemudian ada sel indung telur yang bercampur yang kemudian nempel di rahim ibunda kita. Awalnya satu tetes air mani. Lalu 40 hari ini menjadi alaqah. Berubah 40 hari menjadi segumpal darah. Tsumma mudghatan misla dzalik, 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging. Ya. Berarti prosesnya 3 kali 40. 40 kali 3, 120 hari. Gitu kan? 40 kali 3, karena dari nutfah, alaqah, mudghah. Air mani, segumpal darah, segumpal daging. 4 kali 3, 120. Dibagikan bulan 30, 4 bulan. Maka ada istilah orang 4 bulanan. Ada acara 4 bulanan. Fayursalu 'alaihil malak, maka kemudian Allah utus malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, lalu ditiupkanlah ruhnya. Tuh, berarti ditiupkan ruh. Ruh itu sudah ada. Di mana? Di alamnya ruh. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan ruhnya dulu di alamnya. Kapan ruh itu akan dimasukkan? Ketika dalam proses penciptaan manusia itu. Ruh. Ditiup wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ditentukanlah 4 ketentuan. Apa? Bikat bin rizkihi, ditentukanlah rizkinya. Wa ajalihi, ditentukan ajalnya. Ini orang matinya berapa tahun ditentukan oleh Allah. Makanya sehebat apapun, seganas apapun COVID yang katanya kemarin varian Delta, kalau memang Allah takdirkan bahwa orang ini tidak bakal mati karena COVID, tidak bakal. Gunakan keimanan itu. Nggak bakal. Ya. Tapi yang kita anggap remeh, ya tibang nyamuk. Tapi kalau Allah takdirkan bahwa dia itu mati karena nyamuk, mati. Nyamuk apa? Kecil apa gede nyamuk? Ada di sini nyamuk segede kambing. Agak ada. Kecil nyamuk. Tapi kalau memang ditakdirkan oleh Allah, dia ketika 40 hari itu apa? Takdirkan. Ini orang matinya 3 tahun. Ini orang matinya 2 bulan. Ini orang matinya keguguran. Ada. 7 bulan belum lahir, ditentukan sudah ada. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Maka apa? Fa idza jaa ajalukum la yasahiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka apabila kematian datang, sekali-kali kita tidak bisa mengundur-ngundur atau menambahkan, itu tidak bisa. Kalau hari itu mati, ya sudah mati. 20 tahun ya 20 tahun.
gitu, ya kan? Matinya karena asbab apa? Ditentukan. Jatuh dari pohon kelapa, atau dia matinya di atas pohon kelapa nggak jatuh. Lah, bagaimana maksudnya? Kan zaman dulu ada orang bisa naik pohon nggak bisa turun. Naik pohon kelapanya jago, pas turunnya nggak bisa. Di atas stres dia mati. Misalnya itu yang saya maksud. Contoh ini, ya naik pohon kelapa nggak jatuh tapi mati di atas sih, nggak bisa turun. Kalau memang takdirnya demikian, orang mati kesetrum, ada orang mati kelindes. Cuma kan kadang-kadang kita kalau sesuatu itu selalu mengait-ngaitkan dengan sebab. Ada anak misalnya nih, kita bilang, nak kamu udah nggak usah kemana-mana ya, udah kamu di sini aja. Dengerin kata mama, ini anak tetap juga ngeyel. Akhirnya malam itu dia misalnya berangkat kemana, kemudian terjadi satu musibah sampai harus kemudian meninggal. Ini kita yang kadang-kadang imannya kurang kencang, bagaimana? Kita menyalahkan asbab. Apa saya bilang juga, coba kalau kamu dengar kata-kata saya, nggak keluar di malam, situ kagak mati, situ kagak jatuh, nggak ke rumah sakit. Ini yang saya maksud. Yuk kita boleh saja sebatas menyatakan ketidaksukaan kita, tapi jangan kemudian menjadi salah satu jawaban yang final, bahwa kalau kamu nggak dengar kata-kata saya jadi begini. Enggak, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Termasuk orang yang mati karena COVID itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Cuma masalahnya kalau gitu berarti orang sudah ditentukan. Betul, manusia bisa nggak merubah takdir? Nggak bisa. Sekali 40 tahun, udah 40 tahun. Manusia bisa nggak merubah takdir? Tidak bisa. Allah bisa nggak merubah takdir? Bisa. Allah bisa merubah takdir yang sudah Allah tentukan. Ya, hak Allah, ya. Hak Allah, sifat jaiz. Allah boleh merubah takdir yang sudah Allah tentukan. Misalnya nih jamaah yang hadir ditentukan oleh Allah ketika 4 bulan dalam rahim ibundanya 40 tahun. Ini nggak ada yang bisa kita nambahin. Tapi bagaimana? Kan ada kemudian amalan-amalan yang kata Nabi yang menjadikan umur panjang. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yansa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Orang kan berpikir, ngapain dipanjangin umur? Toh sudah ditentukan kan umur sama Allah. Gitu kan? Ngapain rezeki sudah minta banyak? Kan udah ditentuin sama Allah. Rezekinya dapat berapa? Orang dagang, orang jualan, biar dia belepotan keluar keringat. Kalau memang rezekinya hari itu 5, ya sudah 5, nggak bisa nambahin. Kalau gitu ngapain juga kita silaturahmi? Tidak, ternyata manusia memang betul tidak bisa merubah takdir yang sudah Allah tentukan, tapi Allah berhak menentukan takdir yang sudah Allah tentukan. Sipulan kita yang hadir dalam rahim ibunda kita 40 hari. Ini kita 40 tahun matinya. Tapi dalam hidup bagaimana? Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, berikan saya umur panjang ya Allah, saya ingin ibadah ya Allah. Dia silaturahmi, dia senang bersedekah. Bisa jadi Allah rubah dari 40 sampai 50 tahun. Ini yang saya maksud. Allah bisa merubah ya ketentuan yang sudah Allah tentukan, tapi manusia tidak bisa. Makanya buat kita upaya, walaupun takdir sudah ditentukan, kita tetap meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan Allah memberikan kebaikan atas ketentuan yang sudah Allah tentukan. Gitu Bapak ya. Baik. Satu pertanyaan 10 menit insya Allah, mewakili yang lain ya. Alhamdulillah Pak ya. Kayaknya nasi udah ngebul Pak ya. Nasi udah ngebul, aromanya udah lain Pak. Kalau ngendus berarti kita ini nggak COVID Pak. Subhanallah. Baik, demikian Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan dari saya pribadi, saya minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada yang hadir semuanya. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk kajian